Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Hari ini merupakan pertemuan ketiga kita, di mana materi pembahasan kita adalah tentang struktur kondisi. Apa itu struktur kondisi? Struktur kondisi merupakan struktur yang digunakan untuk mengarahkan suatu alur program berdasarkan sebuah pengujian kondisi. Program akan dieksekusi berdasarkan hasil pengujian dari kondisi yang ada. Nah, artinya adalah nanti di dalam struktur kondisi kita akan membuat sebuah kondisi pengujian, di mana PHP akan mengeksekusi program berdasarkan hasil dari pengujian tersebut. Apakah nanti nilainya true ataupun nilainya false. Beberapa struktur kondisi yang ada di dalam PHP diantaranya ada 4. Yang pertama, struktur kondisi if. Yang kedua, struktur kondisi if-else. Yang ketiga, struktur kondisi if-else. Dan yang keempat, struktur kondisi switch case. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah struktur kondisi if. Struktur ini dibentuk dari pernyataan if dan digunakan untuk menguji kondisi tunggal. Struktur ini disebut juga dengan if tunggal. Nah, jadi ada struktur kondisi yang pertama yaitu if tunggal. Bila hasil pengujian bernilai true, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan dikerjakan. Sebaliknya, bila hasil pengujian bernilai false, maka pernyataan yang ada di dalam blok if tidak akan dikerjakan. Bentuk umum dari struktur kondisi if adalah if, buka kurung, kondisi pengujian, buka kurung kurawal, ya. Kemudian perintah jika kondisi bernilai true. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, jadi di dalam if tunggal nanti akan ada satu buah kondisi pengujian, di mana program akan dieksekusi berdasarkan nilai true-nya. Bagaimana jika false? Jika kondisinya false, atau jika hasil pengujian bernilai false, maka program tidak akan dieksekusi sama sekali. Ya. Sebagai contoh, di sini kita akan melihat kondisi if tunggal, di mana nanti ada sebuah nilai yang akan diuji berdasarkan kondisi yang ada. Nah, jadi kita akan masukkan nilai 85, kemudian kita uji dengan sebuah perbandingan nilai lebih besar sama dengan 80. Jika hasil pengujiannya bernilai true atau ya, maka akan mencetak Anda lulus. Jika tidak, program akan selesai. Nah, dari diagram algoritma yang ada, maka struktur kondisi if yang bisa kita buat adalah yang pertama, kita masukkan variabel nilai, ya, kita isi dengan angka 85. Kemudian kita buka struktur if tunggalnya. If, buka kurung, kemudian kondisi pengujiannya tadi adalah nilai lebih besar sama dengan 80. Ya, kemudian buka kurung kurawal, nanti ditutup. Apa nilai true-nya atau iya-nya? Ya, jika ya atau nilainya true, maka akan mencetak Anda lulus. Ya, jadi nilai Anda adalah nilai, ya, yaitu 85, Anda lulus. Bagaimana kondisi false-nya? Jika hasil pengujian false, maka program tidak akan mengeksekusi apapun atau selesai. Kemudian selanjutnya adalah struktur kondisi if-else. Struktur kondisi ini sama seperti struktur kondisi if. Ya, perbedaannya adalah pada struktur kondisi ini memiliki dua alur pernyataan yang akan dikerjakan. Jika tadi pada struktur kondisi if hanya ada satu alur, yaitu bernilai true saja, maka di dalam struktur kondisi if-else ini akan ada dua alur, yaitu true dan false. Alur pernyataan tersebut dikerjakan berdasarkan nilai true dan nilai false-nya. Ya. Sebagai contoh, ini ada bentuk umumnya, ya. If kondisi pengujian, kemudian
perintah jika kondisi bernilai true, else, perintah jika kondisi bernilai false. Sebagai contoh di sini ya, hampir sama seperti yang tadi. Jika tadi di if nilai true-nya adalah Anda lulus, nilai false-nya langsung selesai, maka di dalam struktur kondisi if else di sini ada nilai false. Ya, yaitu nilai false-nya adalah Anda tidak lulus. Jadi ada nilai ya 85, kemudian kita uji dengan sebuah kondisi nilai lebih besar sama dengan 80. Jika true akan mencetak lulus, jika false akan mencetak Anda tidak lulus. Nah, jadi ini adalah dua alur kondisi yang nanti akan dikerjakan, true ataupun false. Ya, dari algoritma yang ada, jika kita implementasikan ke dalam coding program, ya hampir sama seperti yang kondisi if tadi ya, hanya saja kita tambahkan else-nya. Else-nya apa? Yaitu Anda tidak lulus. Jadi ada sebuah nilai 85, kemudian diuji dengan kondisi yang ada, yaitu nilai lebih besar sama dengan 80. Nilai true-nya adalah, jika hasil pengujian true-nya adalah Anda lulus. Jika hasil pengujiannya false, Anda tidak lulus. Nah, jadi ini letak perbedaan antara if dan if else. Sekarang coba kita implementasikan ke dalam coding program di Notepad-nya. Kita buka Notepad-nya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan tag dasar dari HTML-nya. Kemudian kita mulai buka PHP-nya ya, coding PHP-nya. Nah, yang pertama adalah struktur if ya, atau struktur kondisi if. Tadi ada variabel nilai sama dengan kita masukkan angkanya 85. Kemudian kita buka struktur kondisi if-nya. If sama dengan variabel, kemudian apa kondisi pengujiannya? Nilai lebih besar sama dengan 80. Buka kurung kurawal. Nah, ini otomatis ya, nanti ada penutupnya. Nah, kita enter sekali lagi. Di sini hasil pengujian jika true. Jika true, echo nilai Anda adalah, kita panggil variabel nilainya, kemudian cetak Anda lulus. Nah, kemudian kita simpan ya, Ctrl S. Kemudian simpannya di mana? Di dalam folder htdoc ya, ada di C, sampp, htdoc, kemudian webku.com ya, karena ini domain kita ya, yang sudah kita buat sebelumnya, webku.com. Kemudian kita cari ekstensinya PHP, dan nama filenya misalkan kondisi. Ya, jadi ini struktur if tunggal ya, di mana hanya ada nilai true. Jadi sekarang kita jalankan di browser. Nah, sebelum kita jalankan di browser, kita harus jalankan servernya terlebih dahulu, yaitu ada di SMPP Control Panel ya. Kita jalankan yang Apache dan MySQL. Ya, setelah dipastikan jalan dua-dua atau running, sekarang tinggal kita coba buka di browser. Nah, browsernya di Google Chrome ya. Jadi URL-nya localhost webku.com ya, kemudian /kondisi ya, tadi nama filenya adalah kondisi.php. Nah, jadi nilai Anda adalah 85 sesuai dengan variabel nilai yang kita masukkan. Nah, hasil pengujian true-nya adalah Anda lulus. Ini untuk yang if. Bagaimana jika nilainya di bawah
80 atau pengujian. Nah, kita lihat misalkan ini kita ganti jadi 75. Nah, kemudian kita simpan ya. Jadi berdasarkan pengujian kondisinya adalah false. Ya, di dalam if jika false maka tidak akan mengerjakan apapun. Nah, coba kita jalankan lagi di browsernya. Nah, jadi dia tidak akan menjalankan apapun. Bagaimana jika kita mau menentukan pada kondisi false-nya, maka kita gunakan yang if else. Sekarang kita lihat bedanya yang if else ya. Tambahin di bawah ya. Echo, tambahin baris baru sebanyak 2 kali supaya rapi. Nah, kemudian di sini kita masukkan struktur kondisi if else. Nah, jadi ini ada nilai false-nya. Kita masukkan variabelnya. Ya, kita copy paste saja dari yang di atas supaya prosesnya cepat pengetikannya ya. Nah, kita misalkan masukkan nilai 2. Nah, nilai 2. Kemudian di sini juga nilai 2. Ya. Ini kita masukkan angka 85. Nah, ini juga kita ganti 85 biar kelihatan juga ya. Nah, jadi di sini ada kondisi salahnya dengan menambahkan else. Dan apa kondisi salahnya? Nah, di sini kita copy lagi. Anda tidak lulus. Nah, jadi kalau melihat kondisi if else, nilai 2 sama dengan 85. Kemudian kita bandingkan dengan pengujiannya ya, kondisi pengujiannya, maka kalau dilihat hasilnya adalah true. Nanti akan mencetak Anda lulus. Ya. Jadi kita simpan, kemudian kita coba jalankan di browsernya ya, browsernya. Nah, ini tadi yang pertama ya, yang if, ini yang kedua if else. Ya, sekarang kita lihat bedanya jika kita gunakan yang false. Ya. Nah, jadi nilainya kita rubah ya. 75, nilai 2-nya kita ubah jadi 75. Nah, kalau melihat hasil pengujiannya, ini akan bernilai false. Maka nanti akan mengeksekusi yang else-nya, yaitu nilai Anda adalah 75, Anda tidak lulus. Ya, kita simpan, kemudian kita reload kembali di web browsernya. Nah, jadi ini ya, nilai Anda 75, Anda tidak lulus. Nah, jadi itu letak beda antara if dan if else. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur kondisi if else, if else. Struktur ini dibentuk dari pernyataan if dan digunakan untuk menguji kondisi lebih dari satu. Struktur ini disebut juga dengan if menjemuk. Nah, jadi kalau tadi kondisinya hanya satu, sekarang kondisinya lebih dari satu. Nah, jadi ada struktur kondisi if else, if else. Nah, ini juga disebut dengan struktur kondisi if menjemuk. Artinya adalah kondisi pengujian yang ada itu bisa lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya tergantung dengan kondisi nanti yang ada. Bila hasil pengujian bernilai true, maka pernyataan yang ada dalam blok if pertama akan dikerjakan. Sebaliknya, bila hasil pengujian bernilai false, maka akan dilakukan pengujian selanjutnya untuk menentukan pernyataan mana yang akan dikerjakan. Nah, jadi ini bentuk umumnya ya. Jadi ada if, kondisi true, jika false maka akan menguji ke pengujian selanjutnya. Ya, jadi ada pengujian kedua. Kita gunakan else if. Ya. Kemudian jika nilainya true akan mengerjakan perintah yang ada di kondisi kedua. Jika false maka akan mengerjakan yang
paling bawah. Jadi misalkan ini ada 3 kondisi. Kalau 4 ya tinggal ditambahkan else if-nya saja. Sebagai contoh ini ada sebuah algoritma ya, di mana nanti kita masukkan start misalkan angka 1. Ya ini bukan 1 ya, kalau kita lihat kondisinya di sini 3 ya. Ini maaf 3 ya. Nanti tinggal diubah ya. Kemudian kondisi pertama adalah pengujiannya A sama dengan 1. Jika ya, akan mencetak 1. Jika tidak, maka akan menguji kondisi yang kedua. Ya, kondisi pengujian yang kedua yaitu A sama dengan 2. Jika ya atau true, maka akan mencetak 2. Jika tidak, maka otomatis kondisi yang terakhir yaitu 3. Nah, jadi ini misalkan tadi angkanya 3 ya, sesuai dengan yang codingnya. Jadi kita kalau lihat 3 sama dengan 1, jelas tidak. Maka akan menguji ke pengujian yang kedua. 3 sama dengan 2, jelas tidak juga. Maka akan mencetak yang 3. Nah, jadi dari algoritma yang ada, jika kita implementasikan ke dalam coding program, hasilnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 kondisi. Ya, 3 kondisi pengujian. A sama dengan 3. Jika 3 sama dengan 1, jika nilai true-nya akan mencetak 1. Tetapi kan ini false, maka dia akan menguji ke kondisi yang berikutnya. 3 sama dengan 2. Jika benar nanti akan cetak 2. Tetapi kan hasilnya adalah false juga. Maka secara otomatis dia akan menjalankan kondisi yang ketiga. Ya, sekarang kita coba implementasikan ke dalam coding. Ya, ini ya. Nah, kita tambahkan kembali baris baru sebanyak 2 kali. Struktur kondisi if, else, if, else. Nah, kita copy saja ya dari yang ini tadi, atau bikin baru saja. Nah, kan ada variabel A sama dengan 3. Kemudian kita buka if-nya. Kondisinya adalah variabel A sama dengan 1. Dan jika nilainya true, dia akan mencetak 1. Jika tidak, ya maka akan menguji kondisi yang berikutnya. Variabel A sama dengan 2. Dan jika nilainya true, akan mencetak 2. Jika tidak, maka ini kondisi yang terakhir ya. Akan mencetak 3. Jadi ada if, else if, else. Ya. Jadi ada if lebih dari 1 atau if majemuk. Jadi ada pengujian 1, pengujian 2, dan ketiga. Nah, jadi 3 sama dengan 1, jika true akan mencetak 1. Tapi kondisinya adalah salah ya atau false, maka akan menguji yang kondisi kedua. 3 sama dengan 2, jika benar atau true akan mencetak 2. Tetapi kondisinya salah ya, maka secara otomatis akan menjalankan yang ketiga, yaitu mencetak angka atau mencetak 3. Nah, ini kita simpan. Sekarang kita coba reloadkan di web browsernya. Nah, jadi dia mencetak 3. Ya, bagaimana jika kita ubah? Nah, kita ubah
seperti ini ya. Nah, jadi if 2 sama dengan 1 tidak, ya, maka akan menguji ke kondisi kedua. 2 sama dengan 2, ya, karena ya akan mencetak 2. Nah, jadi kita simpan, kemudian kita reload kembali web browser. Jadi program akan menjalankan 2. Nah, itu yang if else. Struktur yang keempat adalah struktur kondisi switch case. Nah, struktur ini pada dasarnya sama seperti struktur sebelumnya, yaitu if else. Hanya saja letak perbedaannya, kondisi pengujian ini hanya bisa menampung satu kondisi. Nah, struktur kondisi ini digunakan untuk menguji kondisi yang sederhana dengan kecepatan prosesnya lebih cepat dibandingkan yang if else. Ya, jadi ada bentuk umumnya PHP, switch, kemudian variabel, menjadi ada case 1, case 2, dan seterusnya. Ya, case-nya jadi bisa lebih dari satu. Nah, ini tergantung kebutuhan nanti. Kemudian kita tutup kurung kurawal dan ditutup dengan PHP-nya. Nah, kemudian ada fungsi break. Ya, fungsi break ini adalah untuk menghentikan jika sudah terpenuhi kondisi berdasarkan variabel yang ada. Nah, jadi contohnya ini sama misalkan seperti tadi. Nah, ini kan sederhana. Cuma kalau yang tadi kita bikin 3 pengujian, kalau ini hanya 1, yaitu berdasarkan pengujian variabel yang ada. Nanti akan melihat case yang sesuai dengan variabel yang ada. Jadi 3. Nah, mana case yang sesuai? Yaitu yang case ketiga. Ya. Kita coba implementasikan ke dalam Notepad-nya ya. Nah, ini kita tambahin kembali baris baru 2 kali ya. Struktur kondisi switch case. Nah, kita masukkan variabel baru, misalkan B sama dengan 3. Ya. Kemudian switch buka kurung variabelnya ya. Variabel B dan buka kurung case 1 titik 2 echo 1 koma break koma. Nah, kemudian case 2 echo 2 break koma dan seterusnya. Misalkan kita copy paste saja ya, kita tambahkan 4 case 3 4. Nah, jadi ini pengujian sederhana ya. Jadi dia akan melihat pengujiannya hanya satu ya, berdasarkan variabel yang ada. Maka nanti akan melihat case mana yang sesuai dengan variabel. Kalau kita lihat case-nya adalah case yang ketiga. Ini ya. Case-nya ketemu adalah case yang ketiga. Nah, kemudian kita coba lihat ya di web browsernya. Nah, di sini ada pernyataan ya. Nah, jika seperti ini, maka kita akan lihat sintaknya di baris ke-36. Nah, itu enaknya ini bisa kelihatan di situ. Switch
kita lihat yang salah di sini. Nah, ini belum kita tutup variabelnya. Ini kita reload kembali di browsernya. Nah, jadi dia akan mencetak cache yang ketiga. Nah, itu struktur kondisi switch cache. Oke, jadi jelas ya. Ada 4 struktur kondisi yang bisa digunakan di dalam PHP: if else, if else, dan switch cache. Tinggal nanti disesuaikan dengan kasus ataupun permasalahan yang ada. Sebagai contoh, di sini ada sebuah kasus, ya. Nah, tentukanlah kondisi nilai huruf dengan ketentuan yang ada. Jadi misalkan ada nilai 70, nah 70 itu berarti nilai hurufnya adalah B. Ya, atau misalkan ada nilai 78, nah 78 berarti masuknya ke dalam B+. Nah, ini misalkan untuk nilai di HS, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, maka ini menggunakan struktur kondisi if majemuk. Ya, if-nya lebih dari 1. Jadi, ini if pertama, if kedua, if ketiga, if keempat, if kelima, if keenam, if ketujuh, if ke-8, dan if ke-9. Jadi ada 9 pengujian untuk menguji nilai dan menentukan nilai hurufnya. Sekarang implementasi ke dalam coding PHP-nya ya. Nah, ini implementasinya ya. Jadi kita tambahkan baris baru, echo 2 kali, biar rapi. Kemudian kita masukkan, misalnya komennya adalah studi kasus. Ya, kita masukkan sebuah variabel baru, C. Jadi mau kita uji 78. Nah, 78 ini masuk ke dalam 78 itu B+ ya. B+. Ya, kemudian kita buka if-nya. If C lebih besar sama dengan 85. Nah, jadi ini berdasarkan kondisi yang pertama ya, lebih besar dari 85. Nilai true-nya adalah A, dan seterusnya nanti ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kita buka echo nilai Anda sama dengan SC nilai huruf sama dengan A, gitu ya. Kemudian else if C lebih besar sama dengan 80. Ya, kemudian echo nilai Anda sama dengan SC nilai huruf min, dan seterusnya ya. Jadi kita copy paste saja biar cepat. Ini kita copy paste. Kemudian tutup. Nah, jadi jangan lupa nanti kalau di copy paste ngelihat ininya ya. Jadi ada 85, 80, kemudian 75, 70. Jika 75 itu B+ ya. 70 lebih besar dari 70. Kemudian 65 ini C+. Kita masukkan lagi kondisinya 60.
60 itu C sesuai kondisi yang ada ya. Kemudian kita tambahkan kembali ya. Ingat untuk ngopi pasta dipastikan tutup kurungnya juga sudah ada ya. 65, 60, 55 itu C-min, dan yang terakhir else. Jadi cukup else saja ya. Ini otomatis akan mencetak yang terakhir. Ini jadi D. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A amin B plus B. Oh, ini B min ya. B minnya belum. B min di sini C plus C, berarti ini ditambahin satu lagi ya. Di sini kita tambahin satu lagi else if yang untuk di C plus C, C min. Nah, ini untuk yang C min ya, 50. Ya, jadi C min itu 50 ke atas ya, sampai dengan 54,9. Dan yang terakhir, jika di bawah dari 50, nilainya D. Nah, jadi kalau dilihat 78 itu masuk ke dalam kondisi yang ke sini ya, rentang yang ke nih, B+. Ya. 78 lebih besar sama dengan 85? Tidak ya. Maka diuji ke berikutnya. 78 lebih besar sama dengan 80? Tidak. Kemudian maka akan menguji ke yang berikutnya. 78 lebih besar sama dengan 75? Karena iya, maka akan mencetak yang B+. Nah, jadi dari kondisi yang ada seperti itu. Jadi kita jalankan kembali di browsernya, web browsernya, kita reload. Nah, 78 itu masuk ke nilai huruf B+. Oke, jadi untuk di kasus yang ini, lebih kurangnya penyelesaiannya menggunakan if majemuk. Ini ya. Ini tinggal ditambahin sama dengannya. Apa sama dengannya. Nah, jadi seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini materi diskusi kita hari ini tentang struktur kondisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang struktur perulangan. Terima kasih untuk materi hari ini. Jika ada yang menanyakan, silakan via Spada ataupun di kolom komentar dan via WA Group. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.